Nama aku Azahra Ramadhani. Nama aku Syafira Humaira. Nama aku Lutfi Anisai. Nama aku Alifa Utami. Aku Cikal Auren Salsabila. Jadi di sini kami akan menampilkan video terkait analisis gaya kepemimpinan dari film Hunter Killer dan drama Korea Trauma Code. Selamat menyaksikan. Be watching. Jadi, film Hunter Killer ini menceritakan tentang misi kapal selam Amerika USS Arkansas yang dipimpin oleh Kapten Joy Glass. Awalnya mereka ini ditugaskan menyelidiki hilangnya kapal selam USS Tampa di Laut Barents dekat Rusia. Tapi ternyata masalahnya ini jauh lebih besar, yaitu Presiden Rusia Nikolai Zakharin ternyata diculik oleh menterinya sendiri, Durov, yang melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dan memicu perang antara Amerika dan Rusia. Nah, supaya Perang Dunia Ketiga ini tidak terjadi, Presiden Amerika memerintahkan Joy Glass untuk menyelamatkan Presiden Zakharin. Dalam misinya, Joy Glass ini bekerja sama dengan Kapten Kapal Selam Sergei Andropov, serta tim Navy SEAL yang dipimpin Bill Beeman untuk mengevakuasi Presiden Zakharin. Nah, sementara itu, Admiral Charles Donegan memimpin seluruh operasi dari pusat komando Amerika. Berkat kerjasama dan kepemimpinan mereka yang berbeda-beda, misinya tuh berhasil diselesaikan, Presiden Zakharin berhasil diselamatkan, dan rencana kudeta Dmitry Dorov pun berhasil digagalkan. Jadi, Konflik utama dalam film ini dimulai ketika kapal selam Amerika menghilang secara misterius di wilayah Rusia setelah melakukan penyelidikan. Diketahui bahwa kapal selam tersebut ditembak oleh kapal selam atas perintah Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov, yang melakukan kudeta dengan menculik Presiden Nikolai Zakharin agar dapat mengambil alih pemerintahan. Durov berharap tindakan tersebut memancing serangan dari Amerika sehingga perang besar antara kedua negara tersebut tidak terelakkan. nah, selanjutnya kita akan membahas dan menganalisis gaya kepemimpinan para tokoh di film ini. Nah, teman-teman, tokoh yang pertama yaitu Kapten Joy Glass. Nah, dia ini menerapkan gaya kepemimpinan transformasional karena dia mampu membuat bawahannya ini percaya, tetap tenang, dan yakin dengan setiap keputusan yang ia ambil. Nah, situasinya saat Joy Glass memutuskan menyelamatkan Kapten Sergei Andropov meskipun dia berasal dari Rusia. Nah, dia ini lebih mementingkan dan mengutamakan kemanusiaan dan perdamaian. Nah, selain itu, sebelum mengambil keputusan, dia juga selalu mendengarkan para bawahannya. Nah, respon bawahannya tentu saja tetap patuh, tenang, dan berani menjalankan misi karena mereka percaya Joy Glass selalu mengutamakan keberhasilan tim dan keberhasilan misi. Nah, teman-teman, tokoh selanjutnya yaitu Admiral Charles Donegan yang berperan sebagai pemimpin operasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, dia ini menunjukkan gaya kepemimpinan transaksional. Artinya, dia ini lebih mengutamakan aturan, disiplin, dan rantai komando. Jadi, semua keputusannya ini harus sesuai dengan prosedur. Contohnya, saat USS Arkansas kehilangan komunikasi di wilayah Rusia, Donegan ini tetap tenang, meminta laporan dari setiap unit, dan memastikan setiap bawahannya menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Lalu saat ada usulan untuk menyelamatkan Presiden Zakharin, dia ini nggak langsung setuju. Dia memilih mengevaluasi situasi, mendengarkan laporan intelijen, lalu berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Bawahannya juga tetap patuh karena menghormati rantai komando dan otoritas dari Donegan sebagai laksamana. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke Beeman yang berperan sebagai kapten tim Navy SEAL. Nah, dia ini menunjukkan gaya kepemimpinan situasional. Artinya, dia ini bisa menyesuaikan cara memimpin sesuai dengan kondisi yang dia hadapin. Contohnya, pas misi menyelamatkan Presiden Rusia, Presiden Zakharin, karena situasi di lapangan terus berubah dan ada patroli musuh, Beeman ini langsung mengatur strategi tanpa panik, sambil memastikan semua anggota timnya ini tetap tahu apa yang harus dilakukan. Nah, respon anggota Navy SEAL ini juga sangat positif. Mereka ini tetap percaya penuh sama Beeman dan tetap kompak, disiplin, dan menjalankan setiap perintahnya tanpa ragu. Bahkan saat salah satu anggotanya gugur, Beeman ini tetap mengendalikan emosinya dan fokus menyelesaikan misi. Nah, yang paling menunjukkan tanggung jawabnya adalah setelah Presiden Zakharin berhasil diselamatkan, Beeman ini kembali ke hutan untuk menolong anggotanya yang kakinya ini tertembak. Nah, meskipun nyawa dia ini udah dipertaruhkan. Nah, Tokoh yang keempat yaitu Presiden Nikolai Zakharin yang merupakan Presiden Rusia yang menjadi korban kudeta. Nah, gaya kepemimpinan Nikolai Zakharin ini adalah demokratis dan visioner. Meskipun menjadi korban kudeta, ia tetap mengutamakan kepentingan rakyat Rusia daripada mempertahankan kekuasaan secara pribadi. Zakharin tidak ingin konflik berkembang menjadi perang antara Rusia dan Amerika. Setelah berhasil diselamatkan, ia memilih bekerjasama dengan Joy Glass dan bahkan memerintahkan pasukan Rusia untuk menghentikan serangan agar perang dapat dicegah. Nah, respon dari para pengikutnya menunjukkan bahwa Zakharin masih memiliki legitimasi dan kepercayaan tinggi sebagai pemimpin negara. Banyak personel militer Rusia tetap setia kepadanya meskipun sedang terjadi kudeta. Selanjutnya ada Kapten Sergei Andropov yang berperan sebagai komandan kapal selam Rusia yang kemudian bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ia memperlihatkan gaya kepemimpinan situasional yang dipadukan dengan kepemimpinan kolaboratif, di mana sebagai komandan kapal selam Rusia, ia mampu menyesuaikan sikapnya ketika mengetahui bahwa ancaman sebenarnya bukan berasal dari Amerika, melainkan dari kudeta yang dilakukan oleh Dmitry Durov.
Nah, Andropov ini memilih bekerja sama dengan Jogles walaupun berasal dari negara yang berbeda. Respon bawahannya menunjukkan bahwa Andropov itu merupakan pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Mereka menghargai masukan yang diberikannya dan menjadikannya sebagai rekan strategi selama operasi berlangsung. Terlihat juga di mana saat kapal penghancur datang, para bawahannya tetap setia padanya, tidak melakukan serangan kepada kapal selam Amerika Serikat. Nah, yang terakhir adalah Dmitry Durov yang merupakan Menteri Pertahanan Rusia yang melakukan kudeta terhadap Presiden Zakharin. Gaya kepemimpinan Dmitry Durov ini menunjukkan ia adalah pemimpin yang otoriter. Ia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat maupun stabilitas negara. Durov memerintahkan penculikan Presiden Zakharin, memanipulasi informasi kepada militer Rusia, dan berusaha memicu perang dengan Amerika Serikat agar dapat mempertahankan kekuasaannya. Respon dari para pengikutnya tentu saja mematuhi perintahnya karena adanya tekanan jabatan dan rasa takut, bukan karena rasa hormat ataupun kepercayaan terhadap dirinya. Akibatnya, ketika kebenaran terungkap, dukungan terhadap Durov mulai melemah dan usahanya melakukan kudeta akhirnya gagal. Jadi, Trauma Code Heroes on Call ini basically cerita tentang kehidupan rumah sakit yang full chaos, full tekanan karena mereka nangani pasien-pasien darurat. Kayak tiap detik tuh penting banget, telat dikit aja bisa berakibat fatal. Nah, di tengah situasi yang super hektik ini, ada satu dokter yang jadi highlight banget, yaitu Baek Kang-hyuk. Dia tuh tipe dokter yang jenius, super cepat mikir, dan berani banget ngambil keputusan even di situasi yang risky. Jadi sepanjang drama, kita bakal lihat gimana dia dan timnya berjuang menyelamatin pasien sambil juga ngadepin tekanan dari rumah sakit, sistem, dan realita dunia medis yang gak selalu ideal. Nah, konflik-konflik tersebut ada. Yang pertama, obviously ada tekanan waktu. Mereka harus mikir dan bertindak dalam hitungan detik. Jadi nggak ada waktu buat ragu-ragu. Terus juga ada perbedaan pendapat antar dokter. Nggak semua orang setuju dengan cara Baek Kang-hyuk. Apalagi dia sering ambil keputusan yang agak berani dan agak di luar dari standar. Belum lagi hierarki di rumah sakit antara senior, junior, aturan, birokrasi. Itu semua kadang malah bikin ribet dan memperlambat penanganan pasien. Dan yang paling berat sih menurut aku ada dilema moral. Kayak mereka harus milih antara ikut prosedur yang aman atau ambil resiko besar demi nyelamatin pasien. Kalau kita hubungin sama teori yang udah kita pelajarin di kelas, gaya kepemimpinan Baek Kang-hyuk ini sebenarnya campuran beberapa hal. Yang pertama itu ada decision making leadership. Dia itu cepet banget ambil keputusan, bahkan di kondisi yang orang lain masih ragu, dia udah langsung bertindak. Ini penting banget di situasi-situasi medis yang kritis. Yang kedua ada transformational leadership. Walaupun kelihatannya keras, dia ini sebenarnya bikin timnya berkembang. Orang-orang yang kerja bareng dia itu jadi lebih terlatih, lebih berani, dan lebih percaya diri. Dan juga sedikit charismatic leadership karena skill dan keberaniannya orang-orang akhirnya respect nih dan ikut dia walaupun awalnya mungkin mereka nggak setuju. Pertama ada karakter Han Yurim. Nah, Han Yurim ini kepala bagian bedah, senior banget, pengalaman banyak, otomatis dia tuh punya pengaruh besar di rumah sakit. Tapi di awal cerita dia tuh tipikal orang yang merasa gue paling benar, yang lainnya salah. Dia nganggap dokter dari kampus ternama paling lebih hebat. Jadi waktu Baek Kang-hyuk, tokoh utama datang, dia langsung meremehkan tanpa benar-benar melihat kemampuan Baek Kang-hyuk. Kalau dikaitkan sama materi kuliah kepemimpinan, ini masuk materi ke trait approach, khususnya sifat narsisme. Jadi dia tuh terlalu percaya sama dirinya sendiri, susah menerima pendapat orang lain, dan lebih mementingkan status dibanding kemampuan. Tapi untungnya karakter Han Yurim berkembang pas anaknya berhasil diselamatkan sama Baek Kang-hyuk. Dia akhirnya sadar kalau yang paling penting itu bukan gengsi atau jabatan, tapi nyawa pasien. Disinilah muncul adaptive leadership. Dia mulai berubah, lebih terbuka sama ide lain, dan baru menyesuaikan cara memimpinnya sesuai dengan kondisi. Lanjut ke tokoh kedua, Hong Jae-hoon. Kalau yang ini jujur nyebelin banget loh. Dia adalah kepala perencanaan rumah sakit. Tapi hampir semua keputusan yang dia ambil lebih mikiri jabatan dan uang dibanding keselamatan pasien. Nah, kalau dikaitkan sama teori, dia tuh paling cocok sama political tactic. Dia tuh menggunakan posisinya buat menghambat trauma center yang dikelola oleh Baek Kang-hyuk. Selain itu, dia juga punya sifat narsisme karena haus kekuasaan, susah dikritik, dan selalu pengen diri tuh selalu paling hebat. Kalau dilihat dari ethical leadership, jelas dia gagal ya kan guys. Soalnya pemimpin yang etis itu harusnya mendahulukan kepentingan bersama, sedangkan Hong Jae-hoon justru lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Makanya bawahan nurut bukan karena hormat, tapi karena takut terhadap si Hong Jae-hoon tersebut. Next. Selanjutnya ada Kang Myung-hee, yaitu Menteri Kesehatan di Korea Selatan. Nah, di awal drama, dia itu udah dibuat pusing karena banyak pasien trauma meninggal bukan karena dokternya nggak hebat, tapi karena sistem penanganannya yang masih berantakan.
Nah, akhirnya dia punya satu tujuan, yaitu membangun trauma center yang benar-benar bisa bekerja dengan baik. Nah, buat mewujudkan itu, dia merekrut Dr. Baek Kang-hyo sebagai kepala trauma center. Nah, padahal ya kita tahu sendiri ya Baek Kang-hyo orangnya gimana. Nah, tapi Kang Myung-hui tetap yakin sama pilihannya. Dia nggak ngeliat Baek sebagai orang yang bikin masalah, tapi sebagai orang yang bisa mengubah sistem. Nah, salah satu scene yang menunjukkan itu adalah waktu banyak pihak rumah sakit berusaha menjatuhkan Dr. Baek, tapi Kang Myung-hui tetap mendukung keberadaan trauma center dan memberikan kesempatan buat Baek buat membuktikan kemampuannya. Nah, makanya gaya kepemimpinan Kang Myung-hui cocok disebut transformational leadership. Soalnya dia punya visi yang jelas, berani mengambil keputusan yang berisiko, dan fokus membawa perubahan, bukan cuma mempertahankan sistem yang sudah ada. Selanjutnya, Choi Jae-un. Dia merupakan Direktur Rumah Sakit Universitas Nasional Hanggu. Sebagai direktur, yang paling sering dia pikirkan bukan cuma pasien, tapi juga kondisi rumah sakit secara keseluruhan. Nah, mulai dari anggaran, pemasukan rumah sakit, sampai reputasi rumah sakit. Karena itulah dia beberapa kali menolak untuk memberikan dana tambahan untuk trauma center. Menurutnya, unit tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi tidak memberikan keuntungan bagi rumah sakit. Nah, makanya dia ini paling sering bentrok sama Dr. Baek Kang-hyo. Nah, kalau Baek lihat pasien kritis, dia otaknya langsung operasi sekarang, harus selamatin pasien ini. Tapi kalau si Choi mikirnya, iya tapi kalau uangnya habis, rumah sakitnya juga ikut sekarat gitu. Nah, ada beberapa scene ketika Baek meminta alat, dana, atau fasilitas tambahan untuk trauma center. Tapi Choi menolaknya karena menurut dia unit itu menghabiskan terlalu banyak biaya dan belum memberikan keuntungan bagi rumah sakit. Nah, dari cara dia mengambil keputusan, kelihatan kalau fokus utamanya adalah menjaga rumah sakit tetap stabil dan berjalan sesuai dengan target organisasi. Dia lebih mengandalkan kewenangannya sebagai direktur dibandingkan mengajak orang-orang untuk mengikuti visi perubahan. Karena itu, gaya kepemimpinannya lebih cocok dikategorikan sebagai transactional leadership, yaitu pemimpin yang lebih berorientasi pada target organisasi, efisiensi, dan pengelolaan sistem. Walaupun di akhir cerita si Choi Jae-un mulai lebih mendukung trauma center setelah dia melihat hasil kerja Dr. Baek, tapi secara keseluruhan, gaya kepemimpinan yang paling dominan tetap mengarah ke transaksional.